Untuk UMKM yang dapat melakukan IPO ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini dicantumkan dalam peraturan OJK nomor 53 tahun 2017 di mana untuk emiten skala kecil bisa melakukan IPO ini syaratnya yaitu pertama satu harus berbadan hukum yang didirikan di Indonesia, kemudian yang kedua memiliki total aset tidak melebihi 50 miliar dan kemudian syarat yang ketiga yaitu Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Laila. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah dapatkah melakukan IPO. Nah, bersama Kak Selvia sebagai narasumber dalam podcast kali ini. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Selvia, terima kasih ya Kak Selvia karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Halo Kak Laila, terima kasih kembali karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing dalam podcast kali ini Kak. Oke Kak Selvia, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya kita akan membahas mengenai pelaku UMKM dapatkah melakukan IPO Kak Selvia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan kali ini, izinkan saya memberikan pertanyaan yang pertama nih Kak Selvia, yakni mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud mengenai IPO itu Kak Selvia. Mungkin teman-teman juga belum paham nih sebenarnya apa sih IPO itu Kak? Baik Kak Laila, IPO atau dalam bahasa Indonesia penawaran umum ini pengertiannya dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan OJK nomor 41 tahun 2020 di mana penawaran umum adalah suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten kepada masyarakat untuk menjual efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku nih Kak. Jadi pada singkatnya penawaran umum ini merupakan suatu mekanisme perusahaan untuk melakukan proses go public, artinya perusahaan yang semulanya tertutup menjadi perusahaan yang terbuka, begitu Kak. Oke Kak Selvia, jadi mengenai pengertian IPO secara singkat adalah penawaran umum ya Kak Selvia, yang mana sudah dijelaskan Kak Selvia juga tadi diatur dalam peraturan OJK nomor 41 tahun 2020 begitu ya Kak Selvia. Kemudian nih Kak Selvia, tadi kan Kak Selvia mengatakan bahwasanya IPO ini dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan perusahaan ini melakukan IPO Kak Selvia? Baik Kak Laila, tujuan perusahaan melakukan IPO ini terbagi menjadi dua nih Kak, ada tujuan finansial dan tujuan non finansial. Nah, untuk tujuan finansial yaitu seperti mengembangkan modal perusahaan, mengembangkan perusahaannya dan serta memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Kemudian untuk tujuan non finansial ini yaitu seperti mengembangkan profesionalisme perusahaan, kemudian mencegah terjadinya kepemilikan internal serta meningkatkan berbagai kepercayaan masyarakat atas perusahaan, Kak. Oke, tadi kan yang kita bahas mengenai perusahaan yang dapat melakukan IPO nih Kak Selvia. Lalu mengenai UMKM nih Kak, sesuai dengan pembahasan kita, apakah UMKM juga dapat melakukan IPO Kak Selvia? Oke Kak Ilaila, untuk saat ini UMKM bisa melakukan IPO nih Kak. Hal ini ada aturannya sebagai payung hukum yaitu Peraturan OJK nomor 53 garing 2017, kemudian Peraturan OJK nomor 54 tahun 2017. Nah, di kedua ketentuan ini Kak terdapat klasifikasi emiten atau suatu orang yang melakukan penawaran umum ini yaitu ada emiten skala kecil yang biasa digunakan oleh UMKM dan emiten skala menengah, Kak. Oke Kak Selvia, jadi mengenai IPO itu UMKM itu dapat melakukan IPO ya Kak? Ternyata dan juga sudah diatur dalam peraturan OJK nomor 53 tahun 2017 dan peraturan OJK nomor 54 tahun 2017 begitu ya Kak Selvia. Mengenai hal ini UMKM dapat melakukan IPO, ada nggak sih Kak sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar dapat melakukan IPO itu sendiri Kak Selvia? Baik Kak Laila, untuk UMKM yang dapat melakukan IPO ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini dicantumkan dalam peraturan OJK nomor 53 tahun 2017 di mana untuk
emiten skala kecil bisa melakukan IPO ini syaratnya yaitu pertama, satu, harus berbadan hukum yang didirikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki total aset tidak melebihi 50 miliar. Dan kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak dikendalikan oleh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pengendali emiten atau perusahaan yang bukan emiten skala kecil atau menengah, atau perusahaan yang memiliki nilai aset melebihi 250 miliar nih Kak. Oke Kak Selvia, jadi syarat UMKM dapat melakukan IPO itu sudah dijelaskan sama Kak Selvia tadi yang diatur dalam Peraturan OJK nomor 53 tahun 2017. Nah kemudian nih Kak Selvia, kan tadi kita membahas mengenai perusahaan dapat melakukan IPO, kemudian UMKM ternyata juga dapat melakukan IPO nih Kak Selvia. Mengenai hal tersebut bisa nggak sih Kak Selvia kasih contoh nih UMKM yang ada di Indonesia yang sudah melakukan IPO Kak Selvia? Baik Kak Laila, jadi tercatat hingga tahun 2023 saat ini terdapat 33 UMKM yang telah berhasil melakukan IPO. Nah, salah satu contohnya yaitu PT Sari Kreasi Boga. Kemudian baru-baru ini ada waralaba minuman teguk yang juga berhasil melakukan IPO ini Kak. Oke, jadi mengenai UMKM yang sudah melakukan IPO ini sudah banyak ya Kak Selvia, tercatat pada tahun 2023 ini ada 33 UMKM ya Kak. Terus kemudian nih Kak, karena kita terbatas oleh waktu, jadi cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini nih Kak Selvia. Nah, namun sebelum saya tutup mengenai podcast kali ini, izinkan saya meminta kepada Kak Selvia untuk menyampaikan saran dan closing statement kepada teman-teman semuanya. Baik Kak Laila, mungkin closing statement dari saya yaitu mengenai pemberlakuan IPO yang bisa diberlakukan UMKM ini merupakan suatu terobosan yang baik. Hal ini lantaran UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia, sehingga dengan diberlakukannya UMKM bisa melakukan IPO ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Selvia atas saran dan closing statement-nya yang sudah disampaikan kepada teman-teman juga. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Selvia karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini sebagai narasumber. Terima kasih kembali Kak Laila sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing dalam podcast kali ini nih Kak. Oke, buat teman-teman yang memiliki saran ataupun pendapat lain tentang pembahasan kali ini, yakni UMKM dapat melakukan IPO, teman-teman dapat disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mendalami lebih lanjut terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan Smart Weekend Profesional di setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengakses di website kami di www.wiloj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Smart!